استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من القبول وتمام كل سوء ومأمون صليشنا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة لا فتح لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ووالدنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى دينه والحكماء وصحبه سبب صالح بنية صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita dapat berhadir di majelis yang insyaallah majelis yang diridai Allah Subhanahu wa taala, majelis yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat dan kerabat yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Yang mestinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian selanjutnya, kembali kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini agar kiranya terlebih dahulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita insyaallah pada sore ini membahas tentang sedikit kita membahas tentang rukun-rukun wudu, yang mana sebelumnya kita telah sebutkan fadilat keutamaan wudu, yaitu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi." Rawahu Muslim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam keutamaan berwudu, barang siapa yang berwudu dan ia membaguskan wudunya, maksudnya di sini hanya mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah wudu, maka apa ujar Rasulullah, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi, maka keluarlah semuaan atau seberataan kesalahan-kesalahannya min jasadihi dari badannya, hatta takhruja min azfarihi, sehingga keluar dari jari-jarinya. Artinya orang yang berwudu dan melakukan kesunahan wudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang orang berwudu tersebut.
Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, la yasbiqu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah akan seseorang apabila ia berwudu, ia sempurnakan wudunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, baik itu dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Nah, maka dari itu sepantasnya lah bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan apa-apa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kada amaliyah kita setiap hari, yaitu di dalam berwudu. Nah, ujar ulama wajib. Nah, jadi di sini ulama itu menekankan kepada kita seberataan umat muslim bahwasanya kita wajib mengetahui syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu wudu. Nah, dan wajib pula bagi kita melajari anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kada tahu apa itu wudu. Jangan sampai, ujar ulama. Apalagi tentang bagaimana keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mulai anak-anak kita kecil. Kenalkan siapa Rasulullah, kenalkan siapa sahabat, kenalkan siapa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar al-Imam Syafi'i, yang mana ada suatu syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum. Kata Imam Syafi'i, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, kafakum an azimil qadri annakum law lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahli bait Rasulullah, hubbukum fardun, kecintaan kami kepada buan pian itu wajib. Minallahi fil Qur'ani anzalahu, yang mana kewajiban ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kafakum an azimil fakhri anakum, cukuplah bahwasanya keutamaan kalian, kemuliaan kalian, kafakum an azimil fakhri annakum, bahwasanya apa? Laulam yusalli alaikum la salata lahu. Orang yang kada bersalawat kepada antum seberataan wahai ahlul bait, orang yang kada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata lahu, maka ia tidak akan diberi salawat, maka ia akan tidak diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ulun ulangi lagi, wajib bagi kita melajari anak-anak kita ilmu-ilmu agama, dan wajib bagi kita mengongkosi anak kita. Nah, apabila misalkan inya di pondok akan, misalnya lebih bagus lagi kalau bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa damna nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Nah, jadi sedikit pada sore ini kita masuk sudah tentang pembahasan rukun-rukun wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatun, dan kefarduan wudu ada 6. Di sini musannif memakai kata-kata fardu karena di dalam wudu ini itu bisa aja dipisah-pisah. Artinya pian membasuh muha di Nurul Islam, imbah tu pian parak rumah di sini, misalkan membasuh muha di Nurul Islam, membasuh tangan di rumah pian amun parak sini. Nah, boleh aja. Beda seperti arkanus shalah. Nah, seperti arkanus shalah, rukun-rukun shalah. Karena di dalam rukun itu harus kada boleh dipagat. Nah, kayak i'tidal, sujud dan lain-lain harus bersambung. Kalau di dalam wudu ini itu boleh aja berpisah-pisah, asalkan basuhan pertama jangan kering, jangan kering.
Artinya misalnya membasuh muhanya di Masjid Nurul Islam, membasuh tangannya di rumah pian parak sini aja. Boleh aja, asalkan muha jangan kering. Nah, wa furudul wudu'i sittatun, dan kefarduan wudu, atau bisa juga kita sambat rukun-rukun wudu ada 6. Wudu ini secara bahasa itu adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Jadi wudu itu apa gerang? Suatu nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Wa huwa ma'khuzun minal wada'ah. Kata-kata wudu itu diambil dari kalimat wada'ah yang berarti bagus dan elok. Artinya kita buat wudu jadi baguslah kita. Wa syar'an, dan secara syariat ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin, suatu nama bagi basuhan anggota yang khusus. Jadi ada nanti pembahasannya, anggota-anggota yang mana aja yang wajib dibasuh. Biniyatin maksusatin, dengan tetapi di sini dengan niat yang khusus juga. Artinya kada sembarangan. Wa ala wajhin maksusin, dan atas tujuan yang khusus. Nah, misalkan wudu gasan apa? Gasan sembahyang, gasan menjapai Quran. Nah, kayak itu. Wa furudul wudu'i sittatun, dan kefarduan wudu ada 6. Arba'atun sabitatun bil kitabi, 4 terdapat di dalam Al-Qur'an, wasnani bis sunnah, dan 2 terdapat di dalam hadis. Yang 4 ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, yang pertama wajah, wa aydiyakum, kedua tangan, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah akan kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, jadi 4 dari Al-Quran, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. 2 dari hadis Rasulullah SAW, yaitu an-niyah. Nah, jadi niat ini, hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah, bahwasanya setiap pekerjaan itu dilandasi dengan niatnya apa? Nah, wa tartibu, dan rukun ada namanya tartib, harus berurutan. Karena ada hadis Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah kalian dengan apa-apa yang dimulai Allah dengannya. Al-awwalu niyatu rab'il hadasi, yang pertama, rukun pertama, fardu pertama, yaitu niyah, berniat. Niyatu rab'il hadasi, berniat untuk mengangkat hadas. Nah, wa syartuha, dan syarat niat di sini yang pertama yaitu islamun nawi, orangnya harus Islam dulu. Orangnya harus Islam. Orang kafir amun baudu kada sah. Kada sah. Wa tamyizuhu, dan tamyiz. Tamyiz ini diantaranya itu inya bisa makan sendiri, sudah makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ada juga yang memadahkan bisa membedakan antara batu dan kurma. Nah, misalnya inya mengambil kurma, artinya inya sudah tamyiz, artinya kawa dimakan. Kalau inya ambil batu, inya makan, berarti belum tamyiz. Syaratnya tamyiz dulu. Artinya di sini kalaunya kakanakan baudu, belum tamyiz lagi, belum bisa babasuh. Maaflah, belum bisa babasuh atau qada hajat sorangan, maka kada sah wudunya. Nah, kecuali beberapa masalah nanti. Wa ilmuhu bil manwi, dan mengetahui dengan apa yang diniatkannya. Artinya inya ini anak bapak berniat misalnya baudu. Nah, gitu.
Wa tahaqququl muqtadi wa qadratuhu 'alal manwi wa adam izyanhu bima yunafiha min riddatin. Dan inya ini wajib apa? Niatnya itu jangan sampai dipagat. Artinya misalnya wudu jangan sampai habis. Misalnya naudzubillah summa naudzubillah min zalik, inya tengah-tengah wudu riddah murtad, naudzubillah summa naudzubillah min zalik, maka kada sah wudunya. Wa niyatu qat'in, dan berniat untuk memutuskan niat tersebut. Maksudnya kayak misalnya tengah-tengah wudu inya berniat berdingin aja sampai niat wudunya ada lagi. Misalnya berniat membasuh muka, pas membasuh tangan inya berniat berdingin aja, maka wudunya kada sah. Nah, wa taraddudu fihi, dan berbolak-balik hatinya di dalam berwudu. Artinya di sini wudu nih bujur dua kah kayak ini? Nah, itu jangan sampai. Wa ta'liqu, dan inya ta'liq. Ta'liq ini misalnya sahajaku berwudu insyaallah. Kada sah juga. Insyaallah aku wudunya insyaallah. Kada sah. Nah, al-awwalu, rukun yang pertama yaitu niyatu raf'ul hadasi, berniat untuk mengangkat hadas. Nah, mengangkat hadas di sini maksudnya dari hati ajalah. Kita kadang-kala menggambarkan mengangkatnya itu. Nah, niyatu raf'il hadasi, berniat mengangkat hadas. Awit taharati lis-salati, atau bersuci untuk shalah. Au nahwi zalika, atau seumpamanya yang demikian tersebut. Ketika apa? Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muha. Jadi andakan niatnya berwudu, ulangi lagi, andakannya letak niat berwudu itu ketika kita membasuh sesuatu dari muka. Nah, jangan sampai salah di sini. Artinya misalnya kita berniat dari misalnya membasuh tangan dulu, kita berniat wudu di situ, ada sah lagi wudunya. Yang sah tuh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi al-asghari fardhu ta'ala. Sajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya itu di mana letaknya? Pas kita membasuh sesuatu atau anggota dari muka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi al-asghari fardhu ta'ala. Ucap yang kayak ini sunnah talaffuz namanya. Amun talaffuz ini mengucap akan Arabnya ujur kita. Kenapa disunnahkan di sini? Untuk menolong atau membantu hadir hati kita dalam berwudu. Artinya ini dasar bujur wudu aku nih. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala, bisa. Membantu sahajaku berwudu bisa juga, sah juga. Yang pertama tadi apa? Niyatu rabbul hadas. Inya nih berniat untuk mengangkat hadas. Misalnya gini, sahajaku mengangkat hadas karena Allah Ta'ala, bisa juga, sah juga. Awit taharah lis-salah, itu bisa juga. Surah gambaran kedua, sahajaku bersuci untuk sembahyang, bisa juga. Au nahwi zalika, atau seumpaman yang demikian. Seperti apa? Sahajaku berwudu, itu sah aja sudah juga. Nah, jadi di sini agama itu nyaman aja. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kadang ngalih sebenarnya, cuman kita yang mengolah ngalih. Nah, tapi di sini afdolnya yaitu sahajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi letak niat tadi ketika inna ghuslil wajhi, ketika kita membasuh muka. Nah, baik. Jadi di sini kada boleh tadi kita memutus akan niat berwudu. Artinya dari kita awal berniat berwudu kada sampai tuntung berwudu, kada boleh kita memutusnya.
Ulun ulangi lagi, kada boleh kita memutus niat wudu. Seperti apa? Dirubah menjadi berniat berdingin-dingin aja. Jangan sampai, karena itu bisa membatalkan wudu. Wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu. Nah, dan berniat oleh orang yang salisul baul, ini penyakit. Nah, insyaallah ini dijelaskan nanti waktu bab tayammum insyaallah. Wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu, dan berniat orang yang daimul hadas salisul baul, yaitu orang yang orang yang salisul baul ini kencingnya itu keluaran terus. Nah, atau takantut terus dan lain-lain, yang inya ni kada kawa, sengganya inya ni amunnya baudu itu kada kawa sembahyang. Ini nanti insyaallah kita jelaskan di bab tayammum. Istibahati fardhis salati, kita artinya dulu. Wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu, dan berniat orang yang selalu berhadas. Nah, itu aja yang namanya salisul bauli wa nahwuhu, dan seumpamanya. Ini dimisalkan orang yang bisa juga disambat beser bahasanya tuh. Nah, salisul baul, orang yang kencingnya ini keluar terus, siapa wudunya, artinya ini berhadas terus. Nah, wa nahwuhu, dan seumpamanya kencing kayak apa, kayak keluar angin, keluar mani bisa juga, keluar mazi bisa juga. Nah, istibahati fardhis shalah, orang yang kayak ini itu kada kawa wudunya berniat mengangkat hadas, akan tetapi wudunya itu seperti tayammum, artinya berniat untuk inya boleh ajak sholat kayak itu. Nanti insyaallah dijelaskan di bab tayammum. Wa in tawadda'a li sunnah, jikalau orang yang kaya ini berwudu untuk sembahyang sunnah, maka inya berniat untuk membolehkan dirinya untuk sholat sunnah. Baik. As-sani, yang kedua, rukun kedua, yaitu apa? Ghuslul wajhi, membasuh muka. Wa hadduhu, dan batasan muka itu yang mana? Jadi selama ini kita membasuh muka aja. Cuma ditakuni orang, yang mana muka tuh? Yang mana yang wajib dibasuh? Wa hadduhu, dan batasannya yang wajib dibasuh, ma baina manbiti sya'ri rasihi wa muqbili zaqanihi wa ma baina uzunaihi. Ma baina manbiti sya'ri rasihi, sesuatu yang diantara tumbuh rambut. Nah, jadi tumbuh rambut yang mana? Nah, tumbuh rambut, maaf lah. Nah, tumbuh rambut di sini. Nah, tumbuh rambut. Dari situ wa muqbili zaqanihi wa ma baina uzunaihi. Nah, jadi yang nyamannya tuh panjangnya tuh dari tumbuh rambut sampai sini. Nah, sampai sini. Lihatlah. Sampai sini. Lebarnya, Bang, lebarnya dari nih. Ini yang betimbil nih, apa namanya? Nah, dari sini sampai sini. Seluruhan ini wajib dibasuh. Dan di sini ada namanya gurrah. Yang mana gurrah ini wajib dibasuh. Artinya kita jangan sampai membasuh muha itu pas-pasan. Wajib kita melebihi sedikit sampai sini. Itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita basuh sampai sini aja. Lebihkan sampai sini. Nah, apa ini namanya? Zakon. Sampai sini lah. Nah. Wa ma baina uzunaini, dan apa-apa yang diantara dua telinga. Nah, faminhu al-ghamamu wal hudbu wal hajibu wasyaribu wal izaru wal anfaqatu basharan wa sya'ran. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung
minggu depan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Dari segi perkataan, perilaku, ulun minta halal, minta ridha, minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kada ada ulun tutup. Adalah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa baqih lana wa qarabatina fi dinina wa kullu ma hadu kutrin wa zakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardika wa lan wa fi'lan karama wa rizqan kullu halalan daima wa khilatka ya ma'luma wa nahzu bil khair wa naqwa kulli shar. Rabbana ussihna kulli shay wa naqir ridha minka al-'uyun wa waqdi 'anna rabbana kullu dayun qabla an tanrusul malun wa qirusur تقرب وستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى حكدان وفى بكتاب بدون الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وصحب المصابيح القرار. ربنا هب لنا من أزواجنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا المساء ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصاق. صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.